Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video sidang ketiga dari kelompok pertama simulasi sidang hukum acara tata usaha negara. Jadi ceritanya, Wali Kota Surabaya mengeluarkan surat keputusan yang mencabut izin usaha dari Momo Cafe. Tapi oleh pemilik Momo Cafe, keputusan itu diajukan ke pengadilan karena merugikan pemilik Momo Cafe itu sendiri. Nah, persidangan ini sudah sampai di sidang ketiga dan pemeran dalam video kali ini ada 15 orang. Siapa sajakah pemeran di video ini dan bagaimanakah suasana di dalam persidangan? Langsung saja kita menuju ke videonya. Sidang Pembuktian, Surabaya, 14 Juni 2022. Sidang Sengketa Tata Usaha Negara nomor 132-12-PT UN-Surabaya antara Iqbal Nazwar berhadapan dengan Wali Kota Surabaya Julaiha Nurfadilah. Hadirin dimohon berdiri. Tanggal 14 Juni 2022, sidang tata usaha negara nomor 132-2022-12-PT UN-Surabaya dibuka dan terbuka untuk umum. Panitera, apakah pihak penggugat maupun tergugat telah hadir? Sudah, Yang Mulia. Panitera, persilahkan mereka untuk diadakan membuka sidang. Baik, Yang Mulia. Para pihak dipersilakan memasuki ruangan sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Bagaimana dari pihak penggugat maupun tergugat? Apakah sidang sudah bisa ditandakan? Sudah, Yang Mulia. Baik. Dari saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara telah mempersiapkan replik? Sudah, Yang Mulia. Silakan dibawakan ke majelis hakim. Untuk pihak penggugat, silakan untuk membacakan replik. Pada yang terhormat, Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Surabaya di tempat. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, nama Muhammad Afifuddin SHMH, pekerjaan advokat, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Javanita Batang nomor 1 Kecamatan Sukolilo, Surabaya, dan nama Hayatul Nufus SH, pekerjaan advokat, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Girilaya nomor 11 Kecamatan Sawahan, Surabaya, bertindak atas nama pemberi kuasa, nama Muhammad Iqbal Nazwar, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Pol M Kukuh Kota Baru nomor 666 Surabaya, selanjutnya disebut penggugat. Adapun jawaban-jawaban terhadap dalil-dalil gugatan sebagai berikut. A. Bahwasannya penggugat tidak memiliki kesalahan dalam menjalankan usaha Momo Cafe, tidak sesuai dengan isi Peraturan Daerah Kota Surabaya Pasal 5 Nomor 7 Tahun 2010 tentang pelanggaran pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di tempat umum.
Maka dengan hormat kepada Ketua Majelis Hakim agar dapat menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. B. Menyatakan batal dan tidak sah SK nomor 08/2 Romawi /1189/2022 tanggal 19 Maret 2022 tentang pencabutan izin usaha Momo Cafe. Diwajibkan tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara yang dimohon penggugat. C. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara atau sengketa kepada tergugat. Surabaya 14 Juni 2022. Kuasa hukum penggugat. Terima kasih yang mulia. Baik. Untuk pihak tergugat, apakah sudah membesarkan dupliknya? Sudah yang mulia. Silakan Bapak Majelis Hakim. Baik yang mulia. Untuk pihak tergugat, silakan bacakan dupliknya. Terima kasih yang mulia. Kepada yang terhormat Bapak Ketua Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Surabaya di tempat, dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, nama Lucy Afriliani Kuswoyo SHMH, warga negara Indonesia, pekerjaan pengacara, alamat Jalan Garuda Kencana nomor 267 Kecamatan Siwalan Kota Surabaya, dan nama Eli Indra Fatmawati SHMH, warga negara Indonesia, pekerjaan pengacara, alamat Jalan Karangmuara nomor 80 Kecamatan Bubutan Surabaya, bertindak atas nama pemberi kuasa, nama Zulaikha Nurfadila SHMH, tanggal lahir Surabaya 14 April 1976, warga negara Surabaya, jabatan Wali Kota Surabaya, tempat kedudukan kantor Wali Kota Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun jawaban-jawaban terhadap dalil-dalil gugatan sebagai berikut. Yang pertama, bahwa berdasarkan peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2008, penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap Perda nomor 7 tahun 2010, sehingga Wali Kota Surabaya menerbitkan SK nomor 8/2 Romawi /1189/2022 tanggal 19 Maret 2022 tentang pencabutan izin usaha Momo Cafe. Lalu yang kedua, bahwa sebelum penerbitan surat keputusan nomor 8/2 Romawi /1189/2022 tanggal 9 Maret 2022 tentang pencabutan izin usaha Momo Cafe, pihak tergugat telah melakukan pemanfaatan dan penelitian di lapangan yang mana dalam hal ini dilakukan oleh badan tim khusus yang diberi mandat oleh Wali Kota Surabaya. Lalu yang ketiga, bahwa berdasarkan alasan-alasan kepada Bapak Ketua Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut. A. Menolak seluruh permohonan penggugat. B. Menguatkan surat keputusan Wali Kota Surabaya. Penggugat menaati SK nomor 8/Romawi 2/1189/2022 tanggal 9 Maret 2022 tentang pencabutan izin Momo Cafe. C. Memohon kepada Ketua Hakim agar memberi putusan yang seadil-adilnya. Demikian alasan-alasan dan dalil-dalil serta duplik kami atas replik penggugat. Terima kasih yang mulia. Dari pihak tergugat maupun penggugat, apakah ada yang ditambahkan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Perlu diingat bahwa klien kami mengeluarkan surat keputusan nomor 8/2 Romawi /1189/2022 tentang pencabutan izin usaha Momo Cafe. SK tersebut ditujukan kepada Saudara Iqbal Nabilar selaku penggugat berdasarkan suatu alasan yang tidak kuat, di mana surat keputusan tersebut berdasarkan keputusan Wali Kota Surabaya selaku pimpinan di Kota Surabaya, dan bahwa surat keputusan tersebut sudah memenuhi prosedur yang merapat dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2012 tentang usaha toko pasal 3 huruf C. Dari saudara kuasa hukum tergugat, adakah bukti yang dapat memperkuat argumen saudara? Ada yang mulia. Untuk lebih jelasnya, kami menghadirkan saksi pemuka sidang untuk didengarkan kesaksiannya. Silakan dihadirkan pemuka sidang saksi yang Anda maksud tersebut.
Baik Yang Mulia, kami akan memanggil Kepala dan Pegawai Badan Pengawas Daerah Kota Surabaya. Kepada saksi dipersilakan masuk ke ruangan sidang. Baik, dari saksi-saksi terdekat ada 2 saksi di sini. Saudara dan saudari, apakah mengetahui dihadapkan ke muka sidang dengan alasan apa? Tahu Yang Mulia. Untuk saudari saksi, bukan identitas saudari. Nama saya Tika Ayu Melani SHMH Yang Mulia. Tempat tanggal lahir saudari, Surabaya, 20 Oktober 1985. Yang Mulia. apa agama saudari? Islam Yang Mulia. Apakah saudari ada hubungan darah ataupun keluarga dengan pihak terduga? Tidak ada Yang Mulia. Saudara saksi yang kedua, sebutkan identitas Anda. Nama saya Imam Sadar DSK Yang Mulia. Tempat tanggal lahir, Bangkalan 2 Februari 1985. apa agama saudara? Islam Yang Mulia. Apakah saudara ada hubungan darah ataupun keluarga? Tidak ada Yang Mulia. Apakah saudara berdua bersedia disumpah dalam memberikan kesaksian menurut agama yang saudara anut? Bersedia Yang Mulia. Juru sumpah dipersilakan masuk dan saksi dimohon berdiri. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, yang tidak lain dan tidak bukan dari yang sebenarnya. yang tidak lain dan tidak bukan dari yang sebenarnya. Terima kasih. Juru sumpah dipersilakan kembali dan saksi dipersilakan duduk kembali. Saudari saksi yang pertama, apakah saudari pernah melakukan panggilan lisan maupun tulisan kepada penggugat? Saya pernah memberikan informasi secara tulisan maupun lisan kepada penggugat, baik melalui telepon Yang Mulia. Oke, itu dari Hakim Anggota sendiri. Ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Baiklah, kepada saudari saksi pertama, berapa kali saudari memberikan informasi melalui telepon pada penggugat? Dan apa alasan penggugat dan tanggal berapa? Saya memberikan informasi secara lisan pertama kali pada tanggal 2 Maret 2022 Yang Mulia, dan jawaban dari penggugat akan mempertimbangkannya. Selanjutnya, apakah dari anggota Hakim sendiri ada pertanyaan lagi? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Baiklah, saudara kuasa hukum penggugat, apakah ada yang ingin saudara sampaikan terkait kesaksian tersebut? Izin sebentar Yang Mulia, kami akan berembuk dengan klien saya. Baik, ada Yang Mulia. Silakan. Izin Yang Mulia. Yang Mulia, bahwa saksi yang memberikan panggilan pada tanggal 14 Maret 2022 dengan SK yang dikeluarkan pada tanggal 19 Maret 2022. Jika diperhatikan, jangka waktu pengeluaran surat keputusan dan pemanggilan yang dilakukan pada penggugat tidak relevan Yang Mulia. Seharusnya dilakukan pemanggilan secara tertulis kepada penggugat sebelum mengeluarkan surat keputusan. Sedangkan dalam fakta perkara ini tidak ada panggilan secara tertulis dan ada lewat panggilan telepon, dan itu pun hanya 1 kali. Dan menurut kami panggilan tersebut tidak resmi Yang Mulia. Apakah dari pihak penggugat ada yang ingin ditambahkan? Tidak Yang Mulia, karena semua urusan perkara telah saya berikan kepada kuasa hukum kami. Saudara saksi kedua, apakah Anda pernah memberikan surat panggilan kepada penggugat? Pernah Yang Mulia, saya pernah ditugaskan untuk memberikan surat panggilan kepada penggugat. Kapan itu diberikan? Tepatnya pada tanggal 7 Maret 2022, kemudian tanggal 14 Maret 2022,
Dan yang terakhir tanggal 16 Maret 2022 yang mulia. Kepada siapa Anda memberikan surat tersebut? Kepada pekerja umum KP tersebut yang mulia. Apa ada bukti tentang hal tersebut? Ada yang mulia. Ini bukti serah terima surat tersebut. Silakan saudara saksi kedua untuk maju ke depan. Dari hakim anggota, apakah ada yang dinyatakan lagi? Cukup bagi kebetulan. Baik. Apakah ada yang ditambahkan dari pihak kuasa hukum penggugat? Tidak ada yang mulia. Tapi jika diizinkan, kami untuk meminta dihadirkan saksi. Silahkan ke depan ke muka sidang. Baik yang mulia, kami membawa saksi yang mulia, di mana saksi kami adalah pekerja dari toko klien saya. Kepada saksi dari tergugat dipersilakan keluar dan kepada saksi penggugat dipersilakan masuk. Saudari saksi, apakah saudari mengetahui bahwa saudari dihadapkan ke muka sidang dengan alasan apa? Tahu yang mulia. Saudari saksi, sebutkan identitas Anda. Nama saya Lukas Suka yang mulia. Tempat tanggal lahir saudari? Mojokerto tanggal 15 Desember 1994 yang mulia. Baik. Untuk agama? Islam yang mulia. Baik. Apakah saudari ada hubungan darah ataupun keluarga dengan pihak penggugat? Tidak ada yang mulia. Apakah saudari bersedia disumpah dalam memberikan kesaksian menurut agama yang saudara anut? Bersedia yang mulia. Juru sumpah dipersilakan masuk dan saksi dimohon berdiri. Baik, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, yang tidak lain dan tidak bukan dari yang sebenarnya. yang tidak lain dan yang tidak bukan dari yang sebenarnya. Terima kasih. Juru sumpah dipersilakan kembali dan saksi dipersilakan duduk kembali. Saudari saksi, apakah pernah menerima surat panggilan untuk saudara penggugat dari Dinas Badan Pengawas Daerah Kota Surabaya? Saya tidak tahu pasti yang mulia, tetapi yang memberikan saya surat tersebut orang yang berpakaian dinas untuk memberikan surat kepada Pak Iqbal sebagai penggugat. Baik, kapan Anda menerima surat tersebut? Tepatnya pada tanggal 2 Maret 2022 yang mulia. Oke, apakah dari hakim anggota sendiri ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Baiklah, untuk saudari saksi, apakah benar Anda pernah menandatangani tanda bukti penyerahan surat tersebut? Karena yang mulia, setelah saya menerima surat tersebut, saya menandatangani tanda bukti setelah diterimanya surat tersebut yang mulia. Kemudian Anda apakan surat tersebut? Saya letakkan di atas meja Pak Iqbal yang mulia, di mana penggugat yaitu Pak Iqbal sedang tidak ada di tempat yang mulia. Saudara penggugat, benar pada tanggal 2 Maret 2022 Anda tidak ada di tempat? Benar yang mulia, saat itu saya sedang di luar kota. Jadi Anda hanya menerima satu surat saja pada waktu itu? Benar yang mulia. Cukup pertanyaan dari saya, Hakim Ketua. Baik, terima kasih untuk hakim anggota yang kedua. Kemudian kepada saudari saksi, setelah hal tersebut, apakah ada lagi surat panggilan yang kedua? Ada yang mulia, saya yang menerima surat panggilan kedua tersebut yang mulia. Kapan Anda menerima surat tersebut? Tepatnya pada tanggal 7 Maret tahun 2022 yang mulia. Apakah Anda juga diminta untuk menandatangani tanda bukti serah terima? Benar yang mulia, saya menandatangani tanda bukti penyerahan surat tersebut yang mulia. Selanjutnya, apakah dari hakim anggota yang lain ingin bertanya lagi? Ada yang mulia. Silakan, hakim anggota satu. Terima kasih yang mulia.
Baiklah, saudari saksi, dalam menerima surat tersebut, apakah langsung Anda serahkan kepada penggugat? Tidak yang mulia, karena pada saat itu Pak Iqbal sebagai penggugat sedang tidak berada di tempat yang mulia. Jadi surat kedua Anda letakkan lagi di atas meja kerja penggugat. Benar yang mulia. Saudara penggugat, apakah yang dikatakan saksi benar? Benar yang mulia. Saudari saksi, lalu apakah Anda di kemudian hari mendapat surat peringatan lagi? Ya yang mulia. Lalu apa yang Anda lakukan terhadap surat tersebut? Saya langsung berikan kepada Pak Iqbal yang mulia. Saudara penggugat, apa benar apa yang dikatakan saksi tersebut? Benar yang mulia. Namun saya tidak tahu kalau itu adalah surat peringatan karena yang bersangkutan tidak memberitahukannya kepada saya. Kenapa bisa tidak tahu? Apakah Anda tidak mengeceknya secara langsung? Tidak yang mulia, karena pada saat itu saya sibuk melayani pelanggan saya. Baik, jadi saya cukup Hakim Ketua. Baik, terima kasih dari anggota 1. Apakah ada yang ingin ditambahkan lagi dari kuasa hukum pihak penggugat? Baik, ada yang mulia. Silahkan. Menurut saya hal ini tetap tidak masuk akal karena pihak tergugat tidak mengasihkan langsung kepada klien saya, tetapi kepada perantara lain. Cukup ya mulia. Keberatan yang mulia, redaksi tersebut tidak berdasar. Keberatan diterima, silakan. Apa yang dilakukan oleh klien kami sudah mematuhi aturan. Jadi saya rasa apa yang dilakukan oleh klien kami adalah satu hal yang sudah sesuai dengan peraturan. Izin keberatan yang mulia. Bahwasanya argumentasi dari tergugat tetap tidak berargumentasi karena dalam suatu panggilan itu harus melalui klien langsung. Menurut saya. Sekian yang mulia. Untuk dari pihak penggugat, gugatan kami tolak. Untuk memastikan kebenaran tentang aturan dalam kasus ini, pihak pengadilan akan mendatangkan saksi ahli. Panitera, apakah ada saksi ahli dari perkara ini? Ada yang mulia. Silakan untuk didatangkan di lokasikan. Baik yang mulia, saksi penggugat dipersilakan kembali dan saksi ahli dipersilakan masuk. Dari saudara saksi ahli, bisa sebutkan identitas Anda. Baik yang mulia, nama saya Profesor Dr. Haji Amrul Hafiz SHMH yang mulia. Baik, tanggal lahir, Tanggal 7 Juni 1963 yang mulia. apa agama saudara? Agama Islam yang mulia. Apa pekerjaan Anda sekarang ini? Saya dosen Fakultas Hukum UIN Surabaya yang mulia. Baik, apakah saudara bersedia disumpah dalam memberikan kesaksian menurut agama saudara? Bersedia yang mulia. Juru sumpah dipersilakan masuk dan saksi ahli dimohon untuk berdiri. Baik, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, yang tidak lain dan tidak bukan dari yang sebenarnya. yang tidak lain dan tidak bukan dari yang sebenarnya. Terima kasih. Saudara saksi ahli, ada beberapa pertanyaan yang harus Anda jawab sesuai keahlian Anda. Bisa Anda jelaskan bagaimana prosedur jika suatu pihak ingin mencabut surat izin dari suatu usaha? Baik yang mulia, ada beberapa prosedur yang harus dilakukan. Hal pertama ialah memberi peringatan tertulis kepada pihak yang memiliki usaha, di mana surat tersebut berasal dari badan atau pejabat eksekutif. Hal ini sesuai dengan pasal 143 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah itu yang mulia. Pada pihak penggugat ataupun tergugat, adakah yang ingin ditanyakan lagi? Ada yang mulia. Silakan. Terima
Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi ahli dalam memberi surat peringatan, berapa kali surat itu harus diberikan kepada pihak yang mencabut izinnya? 3 kali. Surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Berapa jarak waktu dalam memberikan surat tersebut? Jarak pemberian surat tersebut adalah 7 hari sejak surat itu mulai diberikan. Cukup Yang Mulia. Baik. Untuk pihak penggugat, ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Yang ingin saya tanyakan kepada saksi ahli, apakah boleh dalam memberikan surat peringatan itu bukan langsung kepada orang yang bersangkutan, tapi kepada orang lain? Cukup. Baik, ada baiknya diberikan langsung kepada pihak yang bersangkutan. Namun, jika pihak tersebut tidak ditemui atau sedang tidak berada di tempatnya, maka boleh diberikan kepada orang lain. Dalam hal ini, orang tersebut adalah orang yang bisa dipercaya, dan terakhir dalam memberikan surat tersebut harus ada tanda bukti serah terimanya. Baik, lalu yang saya tanyakan kepada saksi ahli, bagaimana jika surat yang diberikan kepada orang lain tersebut tetapi tidak sampai kepada orang yang bersangkutan? Baik, seperti yang sudah saya jelaskan bahwa memberikan surat tersebut harus kepada orang yang tepat. Misalnya saudara atau keluarga. Namun jika perusahaan bisa juga diberikan kepada karyawan atau pekerja. Jadi masalah sampai atau tidaknya itu bukan lagi urusan pemberi surat dan surat itu tetap sah. Baik, cukup Yang Mulia. Baiklah, terima kasih atas keterangan yang saudara sampaikan. Saudara saksi ahli boleh menjelaskan ruangan sidang. Maka pembuktian telah selesai dan pembuktian diajukan. Dengan demikian keterangan oleh pihak penggugat maupun tergugat serta keterangan para saksi, maka kami majelis hakim akan memberi putusan 7 hari setelah sidang ini, yaitu pada tanggal 21 Juni 2022. Pihak-pihak yang berperkara diharapkan kehadirannya pada sidang selanjutnya. Dan dengan ini dinyatakan para pihak telah dipanggil secara patut. Sidang hari ini saya tutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.